Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menunaikan salat fardhu maghrib secara berjemaah. Khususnya kita akan menyambung pembacaan kitab, dua buah kitab. Yang pertama kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, yang kedua Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kali yang terakhir pada minggu yang lalu, sebelum itu mohon maaf hari Rabu minggu lepas tidak dapat lagi, sekali lagi kemungkinan minggu ini pun tidak pasti lagi dapat ketika hari Rabu sebab di sekolah ada perkemahan, budak-budak sekolah ada perkemahan, jadi mungkin saya buat kuliah di sana lah dekat sekolah. Jadi ala kulli hal, mana yang kita dapat teruskan kita akan teruskan. Kali yang terakhir dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, sebagaimana maklum semua, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi adalah menghimpunkan zikir-zikir harian bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi, ataupun lebih fokus kepada hadis Nabi lah. Karena Imam Nawawi adalah ulama hadis, imam besar dalam mazhab Syafi'i yang mensyarahkan Sahih Muslim dan juga mengumpul ataupun menyusun kitab yang masyhur sampai di negara kita, PM kita pun anjurkan dibacakan di sekolah-sekolah, yaitu hadis 40 atau dalam bahasa Arabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Oke? An-Nawawi itu Imam Nawawi lah. Namanya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Itu dia punya nama sebenar lah, tapi lebih dikenali sebagai An-Nawawi karena beliau berasal dari sebuah tempat yang bernama Nawa. Jadi Nawawi. Oke? Kali yang terakhir kita baca pada hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Sesiapa yang tertidur lalu dia meninggalkan wirid bacaan Al-Qur'annya atau sebahagian darinya. Maksudnya dia orang tu sudah biasa baca Quran, contoh antara Maghrib, Isya, tapi masa itu dia penat betul. Habis Maghrib dia tertidur, dia tertinggal bacaan yang mana dia sudah biasa baca. Contohnya, okay? Lalu dia membacanya di antara salat subuh dan salat zuhur. Maksudnya dia tertidur, dia tidak baca Quran, tapi dia gantilah. Dibaca pada waktu salat subuh dan salat zuhur, maka dicatat baginya seakan-akan membacanya pada malam hari. Maksudnya apa? Dia ni orang yang dalam hadis ini Nabi cerita, sesiapa yang tertidur, maksudnya dia biasa baca Al-Quran sebelum tidur. Dia biasa baca Al-Quran sebelum tidur. Namun kerana penat, terlalu penat, dia tertidur awal. Contohlah Isya lah kan. Habis Isya biasa dibaca Quran dulu sebelum dia tidur. Tapi oleh kerana terlalu penat, maka dia tidurlah. Besoknya dia baca juga, tapi dia baca
pada waktu subuh dan waktu zuhur, maka dicatatkan baginya seolah-olah dia telah membacanya pada malam hari. Okey, pada waktu malam ditulis artinya dia memang baca pada malam walaupun dia baca pada waktu siang. Okey. Ada bab ini catatan dari Imam Nawawi kata apabila ada halangan orang yang berzikir maka disunatkan menghentikan zikirnya sementara waktu. Maksudnya ada zikir tempat-tempat tertentu yang kita dapat pahala dengan kita berhenti sekejap dari berzikir. Apa dia? Yang pertama, apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, maka ia boleh menjawab salam tersebut lalu melanjutkan semula bacaan zikirnya tersebut. Disunatkan. Okey? Maksudnya kita zikir, orang bilang assalamualaikum. Berhentilah. Bukannya orang bersalam terus begini. Kasih habis dulu zikir. Jangan dulu jawab salam. Jangan dulu kacau saya habis tu. Tidak. Boleh. Berhentikan dulu kita punya zikir. Kita jawab assalamualaikum warahmatullahi. Sambunglah balik. Bahkan kita dapat pahala. Perbuatan itu dianjurkan. Yang kedua, jika ada orang yang bersin di hadapannya, maka ia boleh mentashmidnya. Tashmid ni kita mengucapkan yarhamukallah. Tashmid dalam hadis Nabi. Okey, disebut tashmid. Dan diajarlah Nabi sebut tashmid. Tapi Nabi ajar doa tashmid itu adalah kita menyebutkan ya kita membaca yarhamukallah. Ini satu sunnah yang Nabi ajarkan di mana kalau kita bersin, orang yang bersin disunatkan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang lain yang dengar orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka disunatkan dia tashmid. Tashmid ni kita doakan kembali kepada dia, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Dia kata alhamdulillah, dia bersin. Lalu kita dengar dia bersin, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Kalau Inggris God bless you. Orang putih pun baca tu, tapi dia dah baca Arab tu. Orang bersin, God bless you dia cakap. Pernah dengar? Ada? Pernah, saya pun pernah dengar. Rupanya tu sebenarnya memang sunnah Nabi. Cuma disebut dalam Inggris lah. Kalau bahasa Arabnya yarhamukallah. Okey? Semoga Allah merahmati. Lalu ada lagi satu. Selepas orang lain mendoakan yarhamukallah, orang yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah lalu dia terdengar orang lain doakan yarhamukallah, kena balas lagi. Ada satu lagi doa yaitu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kita balas balik. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Orang yang bersin, ini ucapan untuk orang yang bersin. Tapi ini apa hukumnya? Sunat. Sunatlah. Kalau kita buat pasti dapat pahala dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi lisan orang-orang yang beriman ini tidak lari, melainkan hanya banyak berzikir kepada Allah. Kemudian mendoakan orang lain supaya dirahmati oleh Allah. Kemudian yahdikumullah itu maksudnya semoga Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kamu. Wa yuslih balakum, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kamu. Maksudnya mungkin kita ada masalah, maka kita doakan supaya diperbaiki keadaan kita. Jadi itulah umat Islam. Bahkan dalam ucapan salam itu, bayangkan assalamualaikum, kita doakan kesejahteraan. Warahmatullah, kita doakan lagi kerahmatan. Semoga Allah merahmati. Warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah memberkati. Jadi ada 3 doa dalam salam. Assalamualaikum, keselamatan, kita doakan keselamatan, kerahmatan, keberkatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkat ni maksudnya apa? Berkat ni maksudnya kebaikan yang banyak. Jadi kita doakan supaya orang itu dapat kebaikan yang banyak. Jadi itulah umat Islam beza dengan umat selain Islam, yang mana identiti mereka tu tidak seperti Islam. Yang mana Islam ni sama seluruh dunia. Itulah yang diajarkan. Jumpa assalamualaikum. Nabi ajar yusallimus saghiru 'alal kabir wal mar'u 'alal
qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang yusallimus saghir, yang kecil atau yang muda memberi salam kepada orang yang tua. Wal marru, orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Contoh kita jalan, orang duduk, yang berjalan itu bagi salam, assalamualaikum. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit beri salam kepada yang banyak. Sama juga kita berjalan nampak ramai orang, assalamualaikum, jadi ramai-ramai jawab waalaikumsalam. Itu sunnah. Oke? Jadi ada 3 keadaan. Baik. Kemudian dia kembali melanjutkan kembali zikirnya. Jadi disunatkan orang yang dia zikir-zikir, baca subhanallah. Tiba-tiba di belakang kita terdengar hasyum, alhamdulillah. Kita ya rahmakallah. Lepas itu kita sambung balik zikir. Sunnah hukumnya. Okay? Yang ketiga, apabila ia mendengarkan khatib memulai khutbahnya, maka ia pun haruslah menghentikan zikir. Harus, dalam terjemahan Indonesia harus, nih kalau bahasa Melayu wajib. Oke, kita jangan keliru dengan terjemahan Indonesia kadang sebut harus, tapi yanbaghi dalam bahasa Arabnya selalu diterjemah dari yanbaghi. Yanbaghi ini mesti, atau bahasa Arabnya ataupun bahasa ringkasnya maksudnya wajib. Oke, bahkan khutbah nih wajib kita dengar dan kita hendaklah berhenti. Ini telah kita terangkan pada minggu yang lalu, kecuali orang yang baru masuk masjid, maka ada pengecualian untuk dia sahaja sholat tahiyatul masjid. Sekejap saja, mempercepatkan tahiyatul masjidnya, lalu sambung dengar khutbah. Tapi malamnya hari ini bukan ini mesti segelintir lah di kalangan jamaah. Ada yang main game, main handphone kan, dia main game. Atau apalagi kanak-kanak yang bercerita lagi. Kita ini serba salah juga, mau tegur hilang pahala. Jadi tentu selalu kita peringatkanlah kepada anak-anak kita kalau pergi masjid, lebih-lebih lagi ketika khutbah Jumat, maka tidak boleh bercakap. Kita mau tegur pun tidak boleh. Lainlah kalau terpaksa. Ada pengecualian juga. Kalau memang terlalu penting, bergaduh sudah, nak kan diam-diam lagi kan, bertumbuk sudah. Itu ada pengecualian. Sebagian ulama kata kalau ada perkara yang mustahab, yang memerlukan, terpaksa kita berhenti sebentar dari mendengar khutbah, maka tidak makruh. Sebab wajib terpaksa. Okay? Contoh, khatib tu cakap-cakap, putus mikrofonnya, hilang. Jadi imam yang di bawah ataupun orang lain biar aja. Kalau berdiri hilang pahala. Enggak, kita boleh bantu. Kita boleh tolong ini. Dan ia sama sekali tidak makruh karena memang ada keperluan. Oke. Apabila orang yang kelima, apabila orang yang berzikir melihat perkara yang mungkar dilakukan di hadapannya, maka haruslah melenyapkannya. Maksudnya hendaklah dia menghilangkan maksiat itu tadi. Kalau ada depan-depan tengah zikir ada orang maksiat, tentu. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini perintah. Bila perintah maksudnya wajib. Kata Nabi, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, dengan kuasa. Maksudnya hentikan, leraikan, contoh. Itu kalau bergaduhlah, apa jualah jenis maksiat. Fa illam yastati' fa bilisani, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya, ini dengan bagi nasihat. Kita tidak boleh buat begini. Fa illam yastati' fa biqalbi, jika tidak mampu juga maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan. Iman yang paling lemah. Tidak boleh cakap pun ni, kumpul ni tidak masuk. Apalagi kalau menghentikan terus. Jadi dalam hatilah sekurang-kurangnya dalam hati tidak redha pada maksiat yang dilakukan. Kan macam sebagian orang ada yang nampak orang maksiat, tak boleh tegur, dia tegur rumah dia dibakar. Contoh. Kan hari ini gangster, orang yang ditegur ni lagi dahsyat lagi, bahaya dia. Boleh jadi bergaduh yang lebih teruk lagi. Jadi kita tengoklah timbang tara antara maslahat dan mudarat. Kalau kiranya kita mencegah maksiat tersebut mudarat akan berlaku lebih besar, maka boleh kita tangguh.
Tidak boleh, tidak perlu kita tegur ketika itu. Tapi dalam hati jangan repot. Contoh di zaman Nabi, apa yang Nabi buat? Berhala ada di sekeliling Ka'bah, betul tidak? Berapa tahun Nabi di Mekah? Berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi sampai berhijrah. Berhala-berhala masih ada. Sebenarnya itu maksiat besar atau tidak? Itu maksiat besar. Berhala yang disembah selain Allah patut dihancurkan. Tapi adakah Nabi hancurkan? Tidak. Nabi biarkan dulu. Sebab masa itu mudarat lebih besar kalau Nabi buat. Nabi biarkan dulu. Padahal itu mungkar yang terbesar. Syirik kepada Allah. Nabi boleh tangguh dulu. 10 sampai Nabi berhijrah dahulu. Pergi Madinah dulu. Bina kekuatan. Sehingga pada waktu Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, barulah Nabi hancurkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Itu contoh. Oke, jadi kena timbang antara maslahat dan mudarat, kebaikan dan keburukan. Kalau rasanya keburukan lebih besar, maka tanggung dulu kebaikan tersebut. Oke. Yang harus melenyapkannya atau melihat perkara yang ma'ruf, dia harus membimbingnya, atau ada orang yang meminta petunjuk, maka boleh memberikan petunjuk, kemudian kembali lagi menyambung zikirnya. Itu juga lah. Kalau ada orang perlu bimbingan, bimbing dulu, ajar dulu. Kita tengah zikir, tengok ada orang tak pandai sholat, kita ajar dulu dia sholat. Dan mungkin dia minta ajar, ada yang perlu. Ada yang lebih penting, kita ajar dulu, kita tangguh dulu. Kemudian sudah selesai, tidak ada gangguan lagi, bukan gangguan lah, maksudnya tidak ada keperluan lain lagi, ya kita lanjutkan zikir kita. Yang keenam, jika ia diserang, bukan diserang nih, maksudnya ditimpa oleh rasa mengantuk, atau yang sejenis dengannya, atau perkara lain yang serupa dengannya, penat ke apakah, maka bolehlah. Sama juga hukumnya, kita berhenti sebentar daripada kebiasaan kita ataupun zikir yang kita bacakan. Oke, seterusnya, zikir mestilah didengar oleh orang yang mengucapkannya. Oke, kata Imam An-Nawawi, zikir-zikir yang disyariatkan di dalam salat dan lain-lainnya, baik yang wajib maupun yang sunat, tiada sesuatu pun di antaranya yang dihitung dan tidak pula dianggap, kecuali apabila orang yang bersangkutan mengucapkannya sehingga dirinya mendengar apa yang diucapkannya. Jadi zikir itu kurang-kurangnya kita dengar oleh telinga kita sendiri, atau kita tahu. Jangan baca dalam hati. Mulut tidak bergerak langsung. Apa jadi? Mungkin pandai terskip, kan? Kita tidak perasan. Sedangkan baca mulut pun kadang-kadang boleh tersalah, apalagi di dalam hati. Jadi sekurang-kurangnya diucap. Kalau mazhab Syafi'i itu dia mesti terdengar oleh telinga kita sendiri. Jika ia mempunyai pendengaran yang sehat dan tidak mempunyai halangan penyakit, dia ada pengecualian lah. Kalau orang yang memang tuli, tidak boleh dia dengar, maka dia baca sekadar yang dia mampu. Ataupun orang yang ada penyakit. Ya, kalau tidak ada penyakit, tidak tuli dan sebagainya, sehat walafiat, maka zikir sekurang-kurangnya kita dengar zikir yang kita ucapkan. Itu dalilnya sebenarnya kita sudah bahaskan sebelum ini. Dalam Al-Quran Allah kata, la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. Jangan menguatkan bacaan Al-Quran, wa la tukhafit biha. Jangan pula merendahkan ataupun perlahan sampai langsung tidak dengar. Betul, Allah kata, hendaklah kamu mencari jalan pertengahan di antara keduanya, antara kuat dan perlahan. Itu sebaik-baik zikir. Kitab yang menghimpunkan kalimat zikir. Oke, ini maklumat daripada Imam An-Nawawi. Kata beliau, segolongan para ulama telah pun menulis kitab-kitab yang berharga mengenai zikir siang dan malam hari. Mereka memberikan apa yang mereka tuangkan dalam kitab itu berikut sanad-sanadnya yang berhubungan langsung dengan dan mereka menerimanya daripada beberapa jalur periwayatan. Di antara kitab tersebut yang paling baik ialah Amalul Yaumi wal Lailah,
karangan Al-Imam Abu Abdurrahman An-Nasai, atau ringkasnya Imam Nasai. Imam Nasai ada kitabnya Al-Amal Al-Yawm wal Laylah, yaitu amalan pada hari dan malam. Maksudnya siang dan malam lah. Amalan siang dan malam. Itu zikir-zikir berdasarkan hadis-hadis Nabi. Imam Nasai ini termasuk ulama Sunan Sittah. Sunan Sittah ni Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi termasuk An-Nasai. Imam An-Nasai, atau nama beliau yang kunyah beliau Abu Abdurrahman. Okey, An-Nasai. Dan lebih baik lagi serta lebih berharga lagi dan lebih berfaedah lagi ialah kitab Amalul Yaumi wal Laila oleh Imam Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ishaq As-Sunni. Di sini dia terjemah As-Sunni. Ataupun ringkas Imam Ibnu Sunni. Ya, Ibnu Sunni. Ini ulama hadis lah. Sama juga nama kitabnya, lebih kurang dengan kitab yang ditulis oleh Imam Nasai. Kenapa Imam Nawawi sebut ini? Sebab ini adalah rujukan beliau. Imam Nawawi tulis kitab di Al-Adhkar banyak merujuk kepada dua ataupun beberapa kitab yang beliau tulis ini. Aku sendiri, kata Imam Nawawi. Jadi ini sebenarnya sanad kitab ini yang beliau sebutkan. Aku sendiri mendengar, mempelajari semua yang terkandung di dalam kitab Ibnu Sunni yang tadi itu. Melalui guru kami yaitu Imam Al-Hafidh Abul Baqar Khalid Ibnu Yusuf Ibnu Sa'ad Ibnu Al-Hasan. Dia menceritakan dan telah menceritakan kepada kami Imam Allamah Abul Yaman Zaid Ibnu Al-Hasan Ibnu Zaid Ibnu Al-Hasan Al-Kindi pada tahun 602 Hijrah. Tahun 602 Hijrah. Sekarang berapa Hijrah? 1400. Jadi kitab yang lama sudah. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abul Hasan Sa'dul Khair Ibnu Muhammad Ibnu Sahal Al-Ansari. Ia menceritakan bahwa telah menceritakan kepada kami Syekh Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibnu Hasan Ad-Duni. Ia telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abu Nasr Ahmad Ibnu Husain Ibnu Muhammad Ibnu Al-Kassar Ad-Dainuri. Ad-Dainuri ini ada juga bacaan Ad-Dinawari. Dia ada beberapa bacaan. Ia menceritakan kepada kami Syekh Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ishaq As-Sunni radhiyallahu anhu. Kami menyebutkan sanad ini tiada lain kerana kami akan menukilkan dari kitab Ibnu Sunni dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi contoh tadi, kenapa Imam Nawawi disebut ni sanad dia ni? Sebab dia kata dalam kitab ni dia akan banyak menukil daripada riwayat Ibnu Sunni. Antaranya kalau tidak silap saya doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dari riwayat Imam Ibnu Sunni. Okey? Dan banyak lagi riwayat. Nanti kita akan jumpalah dalam kitab ini. Jadi beliau sebutkan awal-awal. Sebab nanti dalam kitab ni dia akan bawakan hadisnya, riwayat bacaan, tapi dia tidak bawa lagi sanad-sanad. Cukuplah dia sudah sebut di awal kitab ini. Maka kami sengaja mendahulukan sanad kitab tersebut. Cara seperti ini dinilai baik oleh para ulama ahli hadis dan lain-lainnya. Kami mengkhususkan penuturan sanad ini mengingat ia merupakan kitab yang paling lengkap dalam membahaskan masalah zikir. Selain itu semua yang kami sebut dalam kitab ini kami ambil dari riwayat yang sahih yang kami terima dari sima'ah. Sima'ah ini maksudnya pendengaran. Mereka ambil dari guru secara mendengarlah. Jadi ada kuliah syekh dia dengar dari awal sampai habis. Kitab dari awal kitab sampai habis kitab. Secara berkesinambungan, akan tetapi ada beberapa hadis yang syadz tetapi jumlahnya tidak banyak. Maksudnya dalam hadis-hadis yang guru dia bacakan itu ada juga sebenarnya yang riwayatnya lemah. Contoh yang saya sebut tadi Allahumma barik lana itu hadisnya lemah. Allahumma barik lana hadisnya dhaif. Tapi sebagian ulama membolehkan kita amalkan. Cuma kebanyakan kita tidak baca sampai habis. Doa Allahumma barik lana itu ada ujungnya. Yang ujungnya itu sebenarnya selari dengan hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Yaitu apa dia? Lepas kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, di ujung ada bismillah. Bismillah atau yang kita lupa. Sebab bismillah itu ada hadis yang sahih. Nabi ajarkan
apabila kita hendak memulakan makanan ataupun ya gulam samillah wa qul bi yaminik, wahai anak kecil, baca makanlah dengan menyebut bismillah. Nabi ajar. Wa qul bi yaminik, makanlah dengan tangan kamu, tangan kanan kamu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada berhampiran dengan kamu. Itu yang Nabi ajar. Kemudian Nabi ajar lagi, sekiranya kita terlupa baca bismillah, maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Atau ada satu riwayat yang lain menyebut bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sama sajalah maksudnya. Dengan nama Allah dari awal mula hingga akhir. Oleh karena kita terlupa baca bismillah. Tapi kita ini lupa baca bismillah sampai habis tidak baca bismillah. Sayanglah, rugi. Kita meninggalkan sunnah Nabi yang walaupun nampak remeh kan. Allah bismillah saja pun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya tambahan sajalah. Tambahan dalam kita baca doa berjamaah kan ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita tengoklah sama ada riwayat itu atau tidak. Cuma yang saya ingat saya lah riwayat yang dalam riwayat Imam Ibnu Sunni yang Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah di ujungnya. Oke? Jaga pecah. Oke. Di antaranya ialah kami nukil dari Kutubul Khamsah. Kutubul Khamsah ini kitab hadis yang 5. Apa dia? Yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi 5. Apa yang kurang? Ibnu Majah. Ibnu Majah dia buang. Kalau Sunan Sittah masuk lagi satu, Ibnu Majah. Nukilan lainnya kami ambil dari kitab-kitab Musnad dan kitab Sunan. Seperti kitab Al-Muwatta Imam Malik, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Awana, Sunan Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi dan kitab-kitab lainnya. Sebagaimana kami pun menukil dari kitab lainnya yang akan Anda ketahui sendiri nanti. Maksudnya dalam kitab yang akan dibaca. Semua yang kami ketengahkan kitab ini meriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sahih, lagi berkesinambungan sehingga sampai kepada para penulisnya. Tapi seperti yang dia bagi tahu tadi, kecuali sebagian kecil ada juga yang lemah. Maksudnya tidak sahih. Tapi sudah disebutkan oleh Imam Nawawi di awal kitab ini bahwa boleh kita mengamalkan hadis yang dhaif pada fadail a'mal, fadilat amalan, keutamaan amalan, bukan pada perkara halal dan haram ini cerita, atau pada perkara yang usul agama, jadi seperti perkara akidah. Maka itu tidak boleh, tidak mesti berlandaskan hadis yang sahih. Oke. Nah, semua yang kami sebutkan dalam kitab ini berupa hadis yang kami kaitkan dengan sumber rujukannya, yaitu kitab-kitab yang terkenal dan selainnya seperti yang telah kami sebutkan di atas. Selanjutnya bagi hadis yang terdapat dalam kitab Sahihain atau salah satu darinya, sengaja kami mengaitkan dengan keduanya dengan untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesahihannya. Maksudnya ada kadang-kadang hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim disebut Sahihain, gitu aja. Diriwayatkan hadis oleh Sahihain, dua kitab sahih. Dua kitab sahih ini kita kena tahu, yaitu Bukhari dan Muslim. Itu dua kitab sepakat ulama seluruh dunia. Dua itu kitab yang paling sahih. Yang paling sahih Bukhari dulu, kemudian murid dia Imam Muslim. Padahal semua mereka ini saling berkaitan antara satu sama lain. Bukhari guru kepada Muslim, Muslim guru kepada Imam Bukhari. Seperti Imam Tirmizi pun berguru dengan Imam Bukhari, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Mereka saling ada pertalian guru dan murid antara satu sama lain. Dia kata, adapun mengenai hadis yang kami nukil bukan dari keduanya, kami kaitkan dengan kitab-kitab sunan yang sejenis dengannya, disertai dengan penjelasan sahih atau hasan atau dhaif jika memang ada kebanyakan tempat dinilai dhaif, dan terkadang pula sahih, hasan ataupun dhaif yang dilupakan. Maksudnya kalau bukan sahihain maka sama ada
Hadis itu sahih, ataupun hasan, ataupun dhaif. Hadisnya ada 3 peringkatan. Pertama yang paling tinggi sahih. Peringkat yang kedua hasan, yakni bawah dari sahih. Yang ketiga dhaif. Dan dhaif ini ada banyak cabang. Yang paling rendah sekali hadis maudhu, hadis palsu. Langsung tidak boleh dipakai. Meskipun dalam fadhail a'mal tidak boleh digunakan. Karena ianya hadis rekaan. Ini hadis palsu. Dalam bahasa Arab dia panggil hadis maudhu. Ada juga hadis yang sangat lemah yaitu dhaif jiddan, yang hampir kepada palsu, juga ulama tidak benarkan untuk diambil. Oke, kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud merupakan kitab yang paling banyak kami nukilkan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Imam Abu Daud, banyak dia nukil dalam kitabnya. Kami meriwayatkan darinya bahwa ia pernah mengatakan, aku menyebutkan di dalam kitabku ini, Sunan Abu Daud, dengan kedudukan sahih dan yang serupa dengannya serta yang mendekatinya apabila ada hadis yang parah, maksudnya terlalu dhaif, maka kami menjelaskannya dengan terang. Sedangkan hadis yang tidak kami jelaskan kedudukannya, berarti hadis tersebut boleh digunakan pakai. Akan tetapi sebahagian diantaranya lebih kuat dari sebagian yang lain. Ini menurut perkataan Imam Abu Daud. Jadi ini semua berkaitan kedudukan hadis lah. Belum masuk lagi ya. Mungkin saya ingat kita boleh skip lah di sini. Saya baca ujungnya. Dalam permulaan kitab ini kami sengaja menyebut bab tentang keutamaan berzikir secara mutlak. Di dalamnya mengandungi sedikit penjelasan mengenai hal itu sebagai pendahuluan dari pembahasan yang berikutnya. Kemudian kami memulai inti bahasan dalam babnya masing-masing insyaallah, dan diakhiri kitab ini dengan bab istighfar, dengan harapan semoga kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keampunan darinya. Allah lah yang memberi taufik, hanya kepadanya kami percaya, bertawakal dan berpegang, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri dan bersandar, tawakal dan berserah diri. Oke, habis itu dia punya mukaddimah. Masuk kalimat-kalimat zikir yang tidak terikat oleh waktu serta keutamaan. Ini masuk bab pertama. Selepas mukaddimah. Oke. Firman Allah, "Wala dzikrullahi akbar." Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar keutamaannya dari beribadah. Ibadah-ibadah Allah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Oke? Dalam ini terkandung dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ini mengandungi keutamaan zikir. Mana zikir ini kadang-kadang keutamaannya lebih besar daripada ibadah-ibadah lain secara umumnya. Oke? Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Nah, ini kelebihan. Kenapa kita kena berzikir? Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Oleh karena itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya akan aku ingat pula kepada kamu. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, kepada Allah, adzkurkum, banyak banget. Kita mau ke Allah ingat kita? Mau. Jadi caranya ingat pada Allah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, maksudnya berzikirlah kamu kepada aku. Adzkurkum, nescaya aku akan berzikir kepada kamu. Nah, itu kalau secara bahasa. Bukan maksud Allah berzikir kepada kita, itu Allah zikir macam kita, tidak. Zikir Allah kepada kita, maksudnya Allah ingat pada kita, Allah memberi bantuan kepada kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika saat kita sangat memerlukan pada bantuan Allah SWT. Oke. Falaula annahu kana minal musabbihin lalamita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surah As-Saffat ayat 143 hingga 144. Allah berfirman, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. Apa nih? Cerita pasal Nabi Yunus. Nabi Yunus kan berada dalam perut ikan nun. Bukan nun, ikan paus lah, ikan yang besar. Oke, yang lebih besar lagi. Jadi apa Nabi Yunus buat? Banyak mengingati Allah. Kalaulah dia tidak termasuk orang yang banyak mengingati Allah, banyak berzikir kepada Allah, nescaya dia akan tetap terus tinggal dalam perut. Tetapi dia diselamatkan. Nabi Yunus, apa di antara doa Nabi Yunus?
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pun boleh kita amalkan. Itu adalah Al-Qur'an. Oke. Yang terakhir, ini tentang kelebihan. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih pada waktu malam dan siang tanpa henti-hentinya. Surah Al-Anbiya ayat 20. Jadi ini beberapa dalil. Baik. Apa ya kalimah yang ringan? Kita masuk bab yang kedua. Kalimah yang ringan tetapi berat pada timbangan. Kami meriwayatkan dalam dua kitab sahih. Siapa dia tadi? Kalau sahihain Bukhari dan Muslim. Oke, saya dah sebutlah. Ini dia sebut nama penuh Imam Bukhari. Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah al-Bukhari. Lepas itu Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ini adalah nama penuh Imam Bukhari dan Muslim. Oke, dengan sanad keduanya melalui Abu Hurairah. Jadi sanad pendeknya terakhir sebelum Rasulullah yaitu Abu Hurairah. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah, sahabat Nabi. Yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sempat lagi diterangkan. Abu Hurairah nama penuhnya Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama sebenar Abu Hurairah. Menurut pendapat yang paling sahih di antara 30 pendapat. Ada 30 pendapat. Yang paling sahih Abdurrahman bin Sakhar. Dia adalah seorang sahabat yang paling banyak memiliki hadis Nabi. Di antara sahabat Nabi yang banyak hadis dia. Jadi apa hadis dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Oke, kata Nabi, ada dua kalimat yang ringan pada ucapan lisan. Senang kan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan dikatakan. Tetapi berat pada timbangan. Maksudnya kalau diletakkan di neraca timbangan amal di akhirat nanti memberatkan timbangan amal. Oke? Jadi di antara yang boleh memberatkan timbangan amal kita memperbanyakkan berzikir. Jadi apa dia? Kata Nabi, yang berat timbangannya ucapan apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi hadis ini adalah tentang zikir yang tidak terikat dengan waktu. Bila-bila saja kita boleh baca. Sekarang pun boleh, besok pun boleh, bila-bila. Kecuali di mana nggak boleh? Di tandas. Kecuali di tandas. Oke, jadi hadis ini sahih. Riwayat Abu Bukhari. Dia kata hadis ini adalah hadis yang terakhir ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita buka hadis riwayat Bukhari, hadis yang terakhir sekali ini hadisnya. Siapa ada kitab Sahih Bukhari? Kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari kitab Tauhid, dan hadis yang terakhir sekali adalah ini. Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatan. Baik. Zikir yang paling disukai oleh Allah. Kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim melalui Abu Dzar. Jadi tadi Abu Hurairah, hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah Ta'ala, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi." Jadi sama nih dengan hadis yang pertama. Oke? Cuma yang tadi dia Nabi cerita bahwa ianya berat pada timbangan. Dan juga macam tidak ada terjemahan habibatani ila Rahman. Habibatan maksudnya paling dicintai, disukai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis yang kedua, zikir yang paling disukai oleh Allah ialah subhanallah wa bihamdihi. Baca berapa banyak? Berapa banyak yang kita suka baca. Tidak dinyatakan berapa. Oke? Menurut riwayat yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami afdal? Qala mastaqallahu li malaikatihi aw li ibadihi, subhanallahi wa bihamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang zikir apakah yang paling utama. Baginda menjawab, zikir yang dipilih oleh Allah buat para malaikatnya serta hamba-hambanya ialah
subhanallahi wa bihamdi. Jadi zikir malaikat dan juga hamba. Subhanallah wa bihamdi. Jadi hadis pertama, kedua sama. Kedua dan ketiga ini subhanallah wa bihamdi sama. Yang pertama tadi sama juga, cuma ada tambahan subhanallah wa bihamdihi, ada tambahan sedikit bilang subhanallahil azim. Apa dia? Apa dia? Astagfirullah. Boleh, tidak masalah. Cuma yang dari hadis ini disebut. Yang pertama tadi maksudnya zikir ini berat pada timbangan. Yang kedua Nabi sebut ianya paling disukai oleh Allah. Yang ketiga ini ditanya apa kalam yang paling afdal, ucapan yang paling utama. Maka Nabi menjawab ucapan yang paling utama dan ianya merupakan ucapan para malaikat dan hamba-hambanya. Ya apa dia? Subhanallahi bihamdi. Kalau kita mau sambung dengan yang lain boleh, masalah. Cuma kalau boleh kita baca dulu nih lah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Lepas kita baca astagfirullah, astagfirullah. Sebab astagfirullah itu ada zikir lain lagi, ada dalil yang lain. Yaitu Nabi memohon keampunan sehari sebanyak 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Jadi boleh kita subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Lepas itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh. Tidak ada masalah. Dan ini adalah merupakan zikir yang tidak terikat dengan waktu pada bila-bila masa, kecuali dalam tandas lah, ataupun pada waktu yang perlukan berhenti sebentar. Ini telah dibahaskan tadi, kita berhenti sebentar, betul kita sambung lagi. Oke, jadi oleh karena sudah masuk waktu, ada lagi satu lah saya baca, sebab habis sudah zikir bagian ini, yaitu hadis riwayat Muslim dari Ibu Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arba. Ucapan yang paling disukai oleh Allah ada 4. Pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Yadurruka bi ayyihinna bada'at. Dia kata, tidak membahayakanmu yang mana saja pun kamu mulakan. Maksudnya memulakan Allahu akbar dulu kah, subhanallah dulu kah, alhamdulillah dulu kah, atau la ilaha illallah dulu kah, mana-mana boleh. Tidak mudarat kata Nabi. Boleh kita mula-mula, dan ini adalah zikir yang disukai oleh Allah, paling disukai, kalam yang paling dicintai oleh Allah. Mau mula mana-mana penting masalah. Ada banyak lagi sebenarnya hadis tentang 4 ucapan zikir ini. Bahkan ucapan 4 ucapan ini boleh menggantikan Al-Fatihah dalam salat bagi orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Ini pernah kita bahaskan juga sebelum. Kalau orang tak hafal Al-Fatihah, ada Nabi ajar. Jadi kita boleh ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah memadai menggantikan surah Al-Fatihah. Tapi kalau sudah hafal Al-Fatihah, tidak boleh lagi. Mesti juga Al-Fatihah karena ada hadis yang khusus menceritakan tentang perkara tersebut. Jadi oleh karena sudah habis waktu, dan juga kitab Syamil Muhammadiyah ini belum. Nanti kita sambung lagi lah insyaallah. Oke, nanti kita baca juga pada minggu hadapan sekiranya tidak ada halangan. Yang baik datang dari Allah, yang bermanfaat dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.